halo Papa Mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus dalam-dalam sungguh. Semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini. Ampuni kami jikalau ada sikap dan tindakan kami yang tidak berkenan, dan layakan kami Tuhan, supaya kami juga bisa bersuka cita menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 21, yaitu tentang bagaimana Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nikodemus itu adik-adik adalah seorang pemimpin Yahudi, dan dia sudah banyak mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tahu bahwa Nikodemus ini dia berasal dari golongan Farisi adik-adik. Nah, pada suatu malam dia ingin sekali datang dan menemui Tuhan Yesus. Nikodemus mengakui bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah, karena dia sudah banyak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, mendengar pengakuan dari Nikodemus adik-adik, maka Tuhan Yesus menjawab dia bahwa
setiap orang yang ingin melihat kerajaan Allah, kata Yesus, haruslah ia dilahirkan kembali. Nah, di sini Nikodemus sangat kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mengerti apa-apa maksud dan ucapan dari Tuhan Yesus itu. Kita juga tidak mengerti adik-adik ya, kalau kita baca sekilas dari perkataan Tuhan Yesus ini. Nah, dia bertanya lagi, bagaimana mungkin ya seorang yang sudah tua bisa dilahirkan kembali? Dia begitu mempertanyakan lagi karena saking bingungnya si Nikodemus. Melihat Nikodemus kebingungan adik-adik, maka Tuhan Yesus pun menjelaskan maksud dari perkataannya itu. Arti dari dilahirkan kembali itu adalah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan biasanya kita sebagai orang percaya ya, yang sudah dilahirkan kembali, biasanya itu dalam kehidupan kita pun sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain, ya. Di mana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini adik-adik tidak akan binasa hidupnya, ya, tidak akan binasa hidupnya. Di mana dia akan memiliki hidup yang kekal karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus jalan satu-satunya menuju ke surga, tidak ada yang lain. Nah, pada akhirnya adik-adik kita melihat bahwa Nikodemus percaya kepada Tuhan. Nah, gimana juga dengan adik-adik yang ada di rumah? Mungkin adik-adik selama ini banyak sekali mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, banyak sekali melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus dalam keseharian kita, di mana sampai saat ini kita masih bisa bernafas, masih sehat, masih diberi kebutuhan yang cukup, masih diberi berkat yang melimpah, dan kita tahu bahwa itu semua sumbernya dari mana adik-adik? Dari Tuhan Yesus. Namun kita kadang-kadang khawatir juga. Nah, kekhawatiran ini adik-adik yang membuat kita akhirnya ragu dengan kuasa Tuhan Yesus. Padahal kita tahu bahwa pemeliharaannya bagi kita selama ini sungguh sempurna. Marilah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak ada yang lain. Ya, bagi yang percaya, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Tentu saja adik-adik yang di rumah ingin memperoleh hidup yang kekal, di mana pada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kita mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, itu saja. Kakak meyakini bahwa anak-anak semua hebat dan sudah memiliki sebuah kepercayaan yang sesungguhnya, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adik-adik terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 15. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Sekali lagi, Mazmur pasal 31 ayat 15. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Demikian, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami, di mana kami belajar dari kehidupan Nikodemus, di mana dia percaya karena kuasa dari Tuhan Yesus, ada banyak mukjizat yang telah dia saksikan sendiri, maka dia akhirnya percaya kepadamu sepenuhnya. Demikian juga dengan kami Tuhan, bahwa ada banyak
berkat-berkat, ada banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan ini. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang kami percaya, tidak ada yang lain. Kami berdoa, dan saya berdoa buat adik-adik, jikalau ada di antara mereka yang masih ragu-ragu, mari Tuhan bela Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka, sehingga adik-adik juga bisa mengambil sebuah keputusan seperti halnya Nikodemus, untuk percaya sepenuhnya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan anak-anak yang mengikuti ibadah ini Engkau berkati, beri masa depan yang terbaik, jauhkan dari sakit penyakit apapun, bahkan berkati juga orang tua yang selalu mendampingi setiap harinya. Sungguh Bapa di surga, seluruh kehidupan kami ke depan kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan lagi ya. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi, I love you Jesus. Semua berdiri, tepuk tangan. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.